Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini marilah kita bahas ini tentang toharoh atau bersuci, di mana sesungguhnya Islam itu erat kaitannya dengan bersuci, tidak bisa lepas daripada bersuci tersebut. Seorang mukmin itu lebih mulia jika memelihara dirinya dari kesucian, baik kesucian lahir maupun kesucian batin. Sebab agama didirikan di atas kebersihan, ya bukan di atas kekotoran, ya di atas kebersihan. Bahkan bersih dianggap sebagai kunci daripada surga. Allah Ta'ala berfirman, di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Itu kalau tidak salah di At-Taubah, ya, At-Taubah ayat 108. Bersuci tidak hanya membersihkan badan sebenarnya, ya. Bersuci ini tidak hanya membersihkan badan dari najis, tidak pula sebatas berwudu atau mandi junub saja. Namun makna bersuci itu bisa lebih dalam lagi. Karena itu bersuci itu ada beberapa tingkatan. Ya, ada beberapa tingkatan yang harus kita mengerti ini. Ini tingkatan yang pertama, ini bersuci dalam arti membersihkan badan dari hadas. Ini tingkatan yang paling rendah, ya, yang pertama. Terus yang kedua, bersuci membersihkan anggota tubuh dari kejahatan ataupun dosa. Ya, harus menjauhi kejahatan yang menyebabkan nantinya dosa. Terus tingkatan selanjutnya ini bersuci dalam arti membersihkan hati dari perbuatan atau akhlak tercela. Ini yang paling puncak selanjutnya, yaitu bersuci dalam arti mensucikan batin, ya, mensucikan batin dari selain Allah alias musyrik, alias syirik, ya. Tingkatan ini biasanya tingkatannya para nabi, para wali, para siddiqin, para mukmin hak, tingkatan yang seperti ini. Setiap tingkatan bersuci itu mengandung pengosongan dan pengisian. Pengosongan yang dimaksud adalah, ya, sebagian dari amal, karena yang lain akan bergantung daripadanya. Ini di dalam Al-Quran, ini diterangkan, Qulillahu summa darhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah, hanya Allah yang menurunkannya. Kemudian sesudah menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatan. Makna dari ayat tersebut, biarkanlah mereka, adalah pengosongan dari selain Allah. Ini maksudnya. Hati harus dibersihkan dari kemusyrikan dan hal-hal yang bersifat menduakan atau menyekutukan Allah itu tadi. Begitu pula hati harus dikosongkan dari akhlak tercela, kemudian diisi dengan akhlak terpuji. Bersuci terhadap anggota badan dari perbuatan tercela itu
terlebih dahulu harus membersihkan atau mengosongkan dari perbuatan buruk dan dosa-dosa dan dari segala yang tercela. Kemudian diisi dengan amal taat, ketakwaan kepada Allah dan lainnya yang semuanya sifatnya baik. Oleh karena itu bersuci ada tingkatan-tingkatan. Seseorang bisa mencapai tingkatan paling utama, namun harus menyelesaikan dulu tingkatan-tingkatan yang sebelumnya atau dari rendah sampai ke yang atas. Jadi istilahnya kalau kita menaiki tangga, kita harus menginjakkan kaki dulu di anak tangga yang pertama, lalu anak tangga yang kedua, terus ketiga, lalu yang keempat. Untuk mencapai puncak kita harus menapak dari bawah dulu. Nah, menurut fikih bahwa bersuci dari hadas itu yang dimaksud adalah berwudu, mandi mandi jinabat atau tayamum, termasuk bersuci setelah buang air kecil maupun buang hajat. Untuk hal itu maka perlu dijelaskan adab-adab buang hajat agar manusia ini lebih memahami. Jadi tingkatan bersuci seperti itu tadi, baik kita mau menggayuh yang mana. Apa kita mau bersuci sebatas membersihkan hadas dari badan saja, atau mungkin kita ingin bersuci membersihkan anggota tubuh dari kejahatan dan dosa, atau bersuci dalam arti membersihkan hati dari perbuatan atau akhlak tercela, atau ini yang puncaknya bersuci dalam arti mensucikan batin dari selain Allah. Kita tinggal kemampuannya sampai di mana. Ini kalau bisa semua mulai dari awal sampai akhir, dari bawah sampai puncak, itu harus dipelajari semua lalu dijakkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kalau hanya bersuci ini dari hadas, ini maka kalau istilahnya derajat itu masih derajat ngubat, derajatnya orang awam yang tidak mengerti apa-apa, wis pokoke wis nglakoni ngono wis cukup gitu. Karena itu kan ada tata caranya seperti bersuci dari hadas ini. Ini menurut fikih tentunya Bapak Ibu sekalian sudah sangat jelas sekali tata cara membuang hajat, tata cara kencing dan sebagainya. Ini tidak perlu dijelaskan karena saya yakin semuanya sudah mengerti tentang itu. Jadi untuk masalah tingkatan bersuci saya kira sudah itu aja. Semoga bisa dipahami, juga bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini walau cuma sebentar bermanfaat, ini khususnya bagi saya sendiri juga bagi saudara-saudaraku semua. Saya kira cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.